Ya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Rest and will. Jadi bangkit dan mulai membangun, saudara. Ini sesi kedua, temanya dorong lagi sampai terobosan terjadi. Diajak kita dorong lagi, kita bangkitkan lagi sampai terobosan terjadi, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup kita mengalami terobosan, dalam gereja kita mengalami terobosan, dalam rumah tangga mengalami terobosan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan mengalami terobosan, dalam pelayanan, dalam komsel mengalami terobosan yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan ingin setiap kita mengalami terobosan sampai semua visi yang ada dalam hidup kita tercapai, selesai kita lakukan, semuanya jadi, itu saudara. Iya, saudara. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, sudah mulai melangkah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, saudara, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi jangan sampai kita memulai sesuatu tapi tidak menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan, sehingga dikatakan banyak yang akan mengejek sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Jadi firman Tuhan sedang berkata pada setiap kita, biarlah waktu kita sudah mulai melakukan suatu, merencanakan suatu, mengerjakan suatu, membangun suatu, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan sampai baru 10% sudah berhenti. Jangan sampai 50% berhenti. Bahkan jangan sampai sudah 90% berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang beri mandat setiap kita, dorong lagi, bangkit lagi, jangan berhenti, terus kerjakan sampai selesai. Dorong lagi, bangkit lagi, maju lagi, terus saudara kerjakan sampai selesai, saudara. Itu pesan firman Tuhan. Saya tidak tahu setiap saudara, mungkin ada yang sedang memperjuangkanlah kesehatan, kesembuhan saudara. Jangan putus asa, terus perjuangkan, bangkitkan lagi, usahakan lagi, ya kuatkan lagi, saudara, sampai akhirnya saudara sungguh-sungguh mendapatkan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Ya, apa yang diimani terjadi. Saudara sedang bangun rumah tangga, saudara sedang bangun studi, saudara sedang memperjuangkan pekerjaan, keuangan saudara, jangan sampai ada yang berhenti, malas berjuang lagi, bangkit lagi, berjuang lagi, terus saudara, sampai itu bisa diselesaikan dengan baik. Rencananya menjadi kenyataan, janji Tuhan menjadi kenyataan, saudara. Ya, saudara yang perjuangkan menjadi kenyataan. Dalam pelayanan juga sama, komsel yang saudara sudah mulai buka, saudara, jangan sampai berhenti. Kalau ada yang berhenti sampai saat ini, saudara tahu Tuhan sedang bicara, deg-degan hatimu, saudara. Ayo mulai lagi, dorong lagi, buka lagi, ya cari lagi, saudara, sampai selesai, sampai akhir. Saudara akan terus buat perjuangan. Kalau tidak, kalau berhenti dengar, nanti ditertawakan. Ditertawakan orang, ditertawakan oleh iblis. Iblis tertawa, ini anak Tuhan, katanya Tuhannya hebat, katanya luar biasa, percaya saja, jangan menyerah. Kok malah menyerah, kok justru berhenti. Yang pasti pesan daripada Tuhan, ayo selesaikan semua yang sedang kita perjuangkan, semua yang sedang kita kerjakan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, saudara. Bangkit lagi, berjuang lagi. Dan saya percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan membuat itu selesai dengan baik. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Ini jadikan rema. Saya percaya firman Tuhan itu rema, sedang bicara pada setiap saudara yang sedang berhenti untuk berjuang, yang sedang berhenti untuk mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, saudara. Ya, dalam studi saudara, ya berjuang sungguh-sungguh. Dalam iman gereja kita ada skema perjalanan rohani. Mungkin ada saudara yang sudah dengar dan senang, aku mau coba ikuti skema perjalanan rohani supaya imanku
rohaniku makin bertumbuh. Oh, sekarang ibadah sungguh-sungguh setiap minggu, sudah baptis, sudah tertanam ya dalam gereja lokal, jadi anggota, maju terus ikut komsel, maju lagi ikut som dan seterusnya, sampai sudah ya mulai mendaftarkan, terlibat dalam pelayanan, terus bertumbuh sampai berbuah banyak dalam kerajaan Allah. Yang berhenti bangkit lagi, yang berhenti bangun lagi, yang berhenti berjuang lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang ikut som, macet, mandek, bangkit lagi, berjuang lagi. Kataan sebelah, kamu somnya sudah selesai belum? Tanya sebelah, ayo selesaikan. Sudah, bangkit lagi, berjuang lagi. Mungkin ada yang ikut STT, macet, mandek, bangkit lagi, berjuang lagi. Saat ini STT sedang diperjuangkan untuk dibangkitkan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Jadi pesannya berjuang sampai selesai, berjuang sampai terjadi, berjuang sampai berhasil. Kita bisa belajar ya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia punya misi dari Allah Bapa, yaitu dilahirkan sebagai manusia, saudara, dengan satu tujuan supaya apa? Bisa buka jalan manusia itu diampuni, manusia itu diselamatkan. Dia Allah firman, rela dilahirkan sebagai manusia, bahkan dalam kandang, saudara. Setelah besar dia rela tinggalkan semua pekerjaannya, ya dia beritakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia ngajar banyak orang. Setelah itu dia rela serahkan dirinya untuk ditangkap, untuk diadili, untuk terima siksaan hukuman sampai mati, saudara. Itu tidak mudah. Dia di taman Getsemani bergumul sampai keringatnya saja keluar darah. Pergumulan yang sulit, pergumulan yang paling tidak mudah, tapi dia tetap ambil komitmen, saudara. Lakukan apa yang diberikan ya tugas oleh bapaknya. Memang secara daging kalau boleh cawan ini lalu, tapi dia tetap tidak mau berhenti di tengah jalan. Dia sudah dilahirkan sebagai manusia, dia sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Akhirnya dia berkata, kehendakmu Bapa, jangan kehendakku. Dia mau selesaikan tugas yang Bapa berikan. Akhirnya dia memberikan dirinya, ditangkap, disiksa, disalib, diperlakukan sangat berat sekali, saudara. Dia tetap saja seperti domba yang keluh dalam pembantaian. Dia bahkan mendoakan orang yang menganiaya. Sampai titik terakhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia selesaikan tugas yang Allah Bapa berikan. Dia selesaikan hukuman yang harusnya ditimpa kita, timpakan pada dia. Dia lakukan segala sesuatunya sampai selesai. Maka setelah itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kenapa? Selesaikan. Kalau Tuhan Yesus tidak sampai selesai, maka sia-sia, pengorbanannya sia-sia. Allah jadi manusia nggak ada artinya, saudara. Dia sudah ngajar kemana-mana, Injil nggak ada gunanya. Dia sudah disiksa setengah jalan, dia akhirnya menyerah, nggak sampai selesai. Semuanya menjadi sia-sia, nggak ada artinya, saudara. Kalau tidak sampai selesai, saya bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus kerjakan segala sesuatunya sampai selesai, sampai selesai, sehingga sudah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, dan membuat banyak orang diselamatkan, sehingga membuat setiap kita bisa diselamatkan karena Yesus kerjakan sampai selesai. Saya juga dorong setiap saudara yang sedang memperjuangkan keluargamu untuk diselamatkan, yang sedang memperjuangkan seseorang diselamatkan, jangan berhenti. Jangan berhenti, sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun kelihatannya tidak mungkin. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan menyerah, jangan berhenti, terus kerjakan sampai selesai, sampai diselamatkan, sampai saudara dapatkan jiwa yang diselamatkan. Tuhan akan menyertai setiap orang ya dalam kasih karunia, dalam anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Selesaikan ya apa yang sudah Tuhan percayakan. Selesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Selesaikan perjuangan saudara. Kalau tidak, sia-sia.
Hari ini sekali lagi Tuhan berkata, bangkit lagi, dorong lagi, berjuang lagi sampai selesai, sampai segala sesuatu menjadi kenyataan. Amin, saudara. Ya, sehingga tidak sia-sia. Iya, lalu kita akan belajar penyebab saudara segala sesuatu bisa menjadi unfinished project atau mangkrak, nggak selesai. Apa yang kadang-kadang ya membuat tidak selesai? Yang pertama karena kehilangan visi. Katakan sekali itu dua-dua. Apa saudara? Kehilangan visi. Kalau seseorang sudah kehilangan visi, maka dia tidak ada lagi perjuangan, maka tidak ada lagi usaha. Ya otomatis berhenti di tengah jalan. Visinya sudah kabur, visinya sudah hilang, sehingga berhenti dan akhirnya tidak akan selesai. Kalau seorang punya cita-cita, punya visi, kelak untuk menjadi dokter, kelak untuk jadi pengusaha, kelak untuk menjadi pilot, kelak untuk menjadi pejabat tinggi, apapun yang menjadi impian atau visi saudara. Oh, sejak awal punya impian visi pasti berjuang. Kalau di tengah jalan setelah sekian lama, maka visinya mulai kabur, impiannya mulai kabur, maka nggak akan ada perjuangan yang sungguh-sungguh, nggak ada perjuangan yang tajam, nggak ada usaha yang tajam, dan akhirnya nggak pernah tercapai karena tidak diperjuangkan lagi dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kehilangan visi, impian yang daripada Tuhan. Tangkap terus. Saya ingat Abraham dapat visi dari Tuhan, jadi bangsa yang besar. Saudara, diberkati luar biasa, saudara. Oh, oleh Abraham dan keturunannya semua bangsa dapat berkat yang luar biasa, saudara. Dia tangkap luar biasa. Tapi setelah sekian lama, saudara, belum menjadi kenyataan. Impiannya, visinya menjadi kabur. Tuhan datang pada Abraham dan Tuhan ingatkan, Abraham, jangan lupa ya, aku mau berkatin kau luar biasa. Abraham itu jawabnya, untuk apa Tuhan berkat banyak-banyak? Aku sudah tua, istriku mandul, gak lama lagi akan mati tanpa anak. Saudara, dia sudah kehilangan impian visi yang dari Tuhan, sudah kehilangan, ya sudah tua, akan mati tanpa anak. Padahal Tuhan berkata dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya jadi bangsa yang besar. Dia sudah kehilangan visi, impian dalam hidupnya, saudara. Maka Tuhan tarik dia keluar dari kemahnya. Tuhan berkata, lihat bintang di langit, disuruh lihat lagi visi yang Tuhan berikan, impian yang Tuhan berikan. Hitung, kalau kau bisa hitung, seperti itu banyaknya keturunanmu. Lihat pasir di tepi lautan, seperti itu banyaknya keturunanmu. Dia diingatkan oleh visinya, oleh Tuhan. Saudara, dia mulai melihatnya, dia mulai membayangkannya, dia mulai mengimajinasikan. Maka rohnya terbakar lagi, maka imannya bangkit lagi, semangatnya menyala-nyala lagi. Keturunanku akan seperti bintang di langit banyaknya. Alkitab berkata sejak itu bangkit lagi, dan ada kuasa, ada pengurapan. Akhirnya terjadi. Hari ini saya katakan pada setiap saudara, jangan kehilangan impian visi dalam hidupmu, apalagi impian visi yang Tuhan berikan. Sementara saudara terbakar oleh visi, saudara akan berjuang, saudara akan bergerak. Tuhan akan sertai saudara, Tuhan akan tolong saudara, Tuhan akan berkati saudara. Impianmu menjadi kenyataan, visimu akan menjadi kenyataan. Ya, itu suatu yang penting sekali, saudara. Ada satu tempat namanya apa tadi? Katanya salah itu, saudara. Ya, Sagrada, saudara. Familia, ini bangunannya, saudara. Ya, ini dibangun, saudara, 100 tahun yang lalu sudah mulai dibangun. Saya cerita bebas saja ya, saudara. Ya, ya di pembangunan itu ada arsiteknya yang luar biasa, Antoni Gaudi, saudara. Tapi sementara baru 20% dibangun, saudara, ternyata arsiteknya mati. Arsiteknya mati sehingga jadi bingung. Ini gambarnya, saya nggak ada yang pegang, menguasai sungguh-sungguh, strukturnya macam-macam, saudara. Jadi mereka itu sudah tidak punya blueprintnya yang jelas, sehingga mereka itu seperti kehilangan visi, nggak tahu akan seperti apa nanti jadinya, bingung, saudara. Sehingga sekian lama nggak jadi terus, sekian lama nggak jadi terus, saudara. Iya, sampai tahun
ini masih belum selesai pembangunannya, hampir 100 tahun. Tapi direncanakan tahun depan 2026 akan selesai, tepat 100 tahun mulai pembangunan. Kenapa lama? Kenapa jadi sulit? Karena mereka kehilangan visinya, saudara. Oh saudara, impiannya, ya blueprintnya kehilangan, sehingga sulit sekali untuk melangkah. Sama sekali lagi dalam kehidupan kita harus punya impian yang jelas dari Tuhan. Tangkap impian itu sungguh-sungguh, saudara. Pegang impian itu sungguh-sungguh, perjuangkan. Dan saudara akan lihat, ya akhirnya saudara akan berjuang, saudara akan tabah, saudara akan melangkah, dan satu hari mencapai visi. Amin. Saya senang belajar tadi Abraham diingatkan impiannya lagi. Saudara, Yusuf, saudara perhatikan juga sama, cucunya Abraham. Dia dapat impian, visi dari Tuhan. Tuhan akan angkat dia jadi penguasa, saudara. Dan dia akan diangkat lebih daripada semua kakak-kakaknya. Dia akan diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan lebih daripada orang tuanya. Waktu dia sampaikan impian yang Tuhan berikan, saudaranya sakit hati, ya sampai dia akhirnya ditangkap, masukkan sumur kering, lalu diangkat lagi, dijual jadi budak, saudara. Oh saudara, selama dia dijual jadi budak, dia nggak pernah kehilangan visinya, dia tidak pernah kehilangan impiannya. Dia terus melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Dia terus diberi hikmat kepekaan dari Tuhan. Dia terus, saudara, ya Tuhan angkat sekalipun dia jadi budak, saudara. Lalu iblis terus berusaha menghancurkannya, digoda oleh istri Potifar dan macam-macam. Kalau saudara bisa ikuti, pelajari Yusuf, terus pegang visi, pegang impian. Dia percaya ada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap saja itu proses yang Tuhan berikan, itu menuju pada rencana Tuhan. Karena dia tidak pernah kehilangan visi. Dia terus pegang hidupnya, dia terus berjalan bersama Tuhan. Satu hari dia mencapai visi daripada Tuhan. Paginya masih narapidana, siang atau sorenya diangkat jadi penguasa di Mesir. Dia nggak pernah kehilangan visinya. Daud juga sama, kalau saudara perhatikan, waktu diutus Samuel datang mengurapi, sejak saat itu dia punya impian, kelak aku jadi raja, kelak aku jadi raja, kelak aku jadi raja. Dia terus pegang itu, saudara. Sekalipun dia akan dibantai oleh Saul, dia tetap pegang teguh. Bahkan sekalipun ada kesempatan balas untuk bunuh Saul, dia tidak mau melakukan, karena itu melanggar Tuhan. Dia akan terus berjalan dalam Tuhan, saudara. Dan terus dalam aniaya, dalam kesulitan, dia tidak pernah lepaskan visi yang daripada Tuhan. Saudara, pernah kadang-kadang sampai pura-pura jadi gila karena begitu banyak tekanannya. Tapi kalau saudara pelajari, Daud selalu pegang visinya, janji Tuhan, impiannya. Dan satu hari dia diurapi menjadi raja Yehuda, lalu diurapi lagi menjadi raja suku Israel, saudara. Menjadi kenyataan. Hari ini saya akan berkata pada setiap saudara, masihkah impian dalam hidupmu? Apalagi impian, visi yang pernah saudara dapatkan dari Tuhan. Jangan kehilangan itu. Kalau saudara kehilangan itu, kandaslah perjalananmu, kandaslah perjuanganmu mencapai visi. Yang kedua, bisa kandas karena trauma kegagalan. Pernah gagal, lalu jadi trauma, sudah nggak berani memimpikan lagi. Oh kena gagal. Oh terus nggak berani lagi mendoakan, nggak berani lagi usaha, nggak berani lagi nyoba, gagal terus kok. Makin lama uangnya makin habis, gagal terus kok. Makin lama mintanya makin habis, saudara. Trauma karena kegagalan, saudara. Banyak orang kadang-kadang mengalami seperti ini, saudara. Trauma dengan kegagalan. Ada yang karena gagal terus, ada saya lihat pernah sukses, tapi hanya gagal, jatuh sakit sekali, lalu trauma, sudah nggak berani lagi nyoba lagi, saudara. Iya, dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita trauma karena kegagalan. Saya ulangi, jangan trauma karena kegagalan. Katakan 1, 2, 3. Jangan trauma karena kegagalan. Sekali lagi, jangan trauma karena kegagalan. Sekalipun pernah gagal, sekalipun berulang-ulang gagal, perjuangan saudara nol, berjuang lagi nol,
berjuang lagi 03, berjuang lagi 04, berjuang lagi 05, berjuang lagi 06. Tapi Tuhan datang tambah 1 depannya, 1 juta. Ya toh saudara, saat Tuhan datang, saat Tuhan nyatakan kemuliaannya, saat kairosnya datang, maka semua diubah menjadi hal yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Kita bisa belajar Daud mengalami banyak sekali lah, termasuk kegagalan dan kegagalan. Satu kali waktu dia menjadi raja, dia punya impian tabut Allah diambil dari Bukit Gibeon ke Bukit Sion, ke kotanya, untuk membangun satu tempat ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan, membalas kasihnya Tuhan. Lalu dia ajak tentaranya, rakyatnya, ambil tabut Allah dari Gibeon, dibawa ke kota Sion, ke kotanya maksudnya, untuk menghargai, untuk mengindahkan Tuhan. Tapi ternyata caranya salah, sehingga terjadilah bencana, sehingga justru terjadilah kematian. Daud kaget, Daud takut, Daud jadi akhirnya nggak berani melanjutkan lagi. Dia trauma dengan kecelakaan itu, dia trauma dengan kegagalan itu, sampai bawa pun nggak berani. Ditaruhlah di rumahnya Obed Edom, adiknya Obadya, gitu saudara ya. Lalu di tempat Obed Edom, Tuhan dihargai luar biasa, dan akhirnya Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa, keluarganya diberkati Tuhan luar biasa, semua isi keluarganya diberkati Tuhan luar biasa. Daud dengar, Daud kaget, Daud sadar, bukan tabut Allah yang buat celaka. Yang buat celaka adalah caranya yang salah, langkahnya yang salah, saudara. Maka dia hilang traumanya, buang traumanya, dia bagi lagi, saudara. Dia maju lagi, dia ambil tabut itu dari rumahnya Obed Edom dan dibawa ke kota Daud. Dibangunlah satu tempat ibadah yang sangat menyukakan hatinya Tuhan, yaitu Pondok Daud. Sejak saat itu hadirat Tuhan nyata, sejak saat itu penyertaan Tuhan nyata, sejak saat itu kemenangan dari Tuhan nyata, sejak saat itu kemuliaan Tuhan nyata, sejak saat itu berkat dicurahkan luar biasa. Ayo yang bertugas. Betul saudara, bahkan tempat ibadah menjadi kesukaannya Tuhan. Dia berkata air zaman, tempat ibadah seperti itu harus dibangkitkan. Kita bersyukur Tuhan beri kepercayaan untuk membangun kembali Pondok Daud. Pondok Daud di gereja kita 24 jam sudah sekitar 16 tahun saudara, dan jadi berkat luar biasa, tempat kesukaan Tuhan. Orang dari mana-mana datang ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia yang luar biasa, selamatkan banyak orang, memberi pertolongan pada banyak orang saudara. Ya kenapa? Bangkit saudara, tidak mau trauma. Kalau Daud sudah mengalami seperti itu, trauma, nggak pernah bangkit lagi, nggak pernah mau lagi, nggak pernah berani lagi, selamanya tidak pernah dibawa ke kotanya, selamanya tidak pernah ada Pondok Daud, selamanya sampai sekarang nggak ada itu. Bersyukur Daud hilangkan traumanya. Ya Tuhan tetap benar, Tuhan tetap pasti, janjinya pasti. Boleh gagal, tapi sekali lagi itu salah satu cara Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita, untuk membentuk kita, untuk memberikan kita pengalaman, untuk ya akhirnya mempersiapkan hidup kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi saudara. Jangan takut dengan kegagalan, jangan trauma dengan kegagalan. Enggak pernah gagal kita itu sombong saudara, hebat, bisa. Kadang-kadang Tuhan ngalami kita seperti tidak berdaya, kita seperti tidak berkutik, supaya kita sadar hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup, yang layak diharapkan, yang layak ditinggikan senantiasa. Saya waktu persiapan ingat Jack Ma saudara. Ya cerita kalau saudara perhatikan, ya berapa puluh tahun ini
Tiongkok mengalami terobosan ekonomi yang luar biasa sekali. Dulu 50 tahun ke atas, saudara, itu negara itu miskin sekali. Tapi hanya sekitar 50 tahun tiba-tiba mengalami breakthrough, tiba-tiba mengalami terobosan ekonomi keuangan yang luar biasa sekali. Saudara, dulu ayah saya kalau pulang ke sana seperti jadi bos besar. Diantri orang satu kampungnya antri. Ayah saya bagi-bagi berkat di kampungnya. Sekarang sudah terbalik, saudara. Sekarang kalau orang Indonesia, ya orang Tionghoa ke sana sudah jadi bosnya. Kita malah minta mungkin dagangan. Ya sana sudah jadi pengusaha besar-besar, macam-macam. Terbalik, saudara. Salah satu orang yang ambil kesempatan waktu ya Tiongkok mengalami breakthrough dalam ekonominya adalah Jack Ma, saudara. Dia dalam hidupnya mengalami banyak kesulitan, dia dalam hidupnya mengalami banyak kegagalan, tapi hebatnya nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Tetap saja dia punya impian dalam hidupnya. Dia berjuang mencapai impian dalam hidupnya dan akhirnya berhasil. Coba lihat, saudara, bukan dari keluarga kaya loh, keluarga miskin loh, dan pendidikannya tidak tinggi loh, rendah loh, saudara, pendidikannya, saudara. Gagal 10 kali masuk Universitas Harvard, saudara. Daftar untuk masuk universitas 10 kali aja ditolak, itu coba gimana? Ada enggak di sini yang daftar sampai 10 kali ditolak, saudara? Gagal untuk masuk. 3 kali daftar perguruan tinggi, ya semuanya gagal. Akhirnya diterima perguruan tinggi khusus guru, hanya untuk guru, untuk jadi guru saja. Setelah lulus hanya jadi guru sekolah saja, yang merupakan peringkat ketiga dari 4 kampus. Jadi ini ya nomor 2 dari bawah gitu, saudara. Belajar bahasa Inggris dan program komputer secara otodidak, nggak dari sekolah, otodidak. Jadi belajarnya bahasa Inggris. Saat itu mulai ada perubahan. Kalau ada tamu di luar negeri, dia cari hotel yang banyak tamu asing. Dia selalu di situ, saudara. Sengaja magang. Kalau ada orang negeri, kalau dia punya kesempatan bicara, ngajak bicara untuk belajar bahasa Inggris, untuk melatih bahasa Inggrisnya. Jadi dia nggak belajar dari sekolah, dia nggak belajar dari les, saudara, dari otodidak saja, saudara. Lama-lama dia bisa, dia terus berjuang, saudara. Komputer juga sama, program komputer, belajar otodidak, belajar sendiri. Mungkin nggak ada dananya, mungkin nggak ada yang ngajari, tapi pantang menyerah, belajar, saudara. Lalu mengajar di universitas karena sekolahnya kan sekolah guru, saudara. Akhirnya jadi guru. PK-nya gajinya berapa? $10. $10 itu berapa? $10 itu berapa? Kalau sekarang kira-kira 165.000 rupiah, gitu, saudara. Jadi ya PK-nya, saudara, gajinya 165.000 rupiah saja, saudara, satu bulannya. Lanjutkan lagi, apalagi tahun 94 mulai ide internet. Dia mulai ya punya ide, punya visi, berkecimpung di internet. Orang-orang menentangnya dan mengatakan dia bodoh. Internet apa gunanya? Gak ada gunanya. Ya 2020 Jack Ma mencapai puncak kekayaan dengan estimasi 61,7 miliar. Kalau dikuruskan, kalau dulu ini ya kurusnya 14, itu 863,8 T. Sekarang kurusnya kira-kira 16, bukan 14, mungkin hampir 1000 T. Berapa? Itu bukan orang kaya loh, orang miskin loh. Itu dia gagal terus loh. Ya, terus, saudara, tapi nggak pernah menyerah. Lanjutkan. Pada saat itu Alibaba, saudara tahu ya, ini pendiri Alibaba, terus berkembang pesat. Jack Ma mencapai posisi orang terkaya tiga di dunia. Orang-orang berhasil tidak pernah mengeluh. Orang berhasil itu nggak banyak mengeluh, saudara. Siapa di sini banyak mengeluh? Itu bakat tidak berhasil, saudara. Terus mengeluh, saudara. Orang berhasil itu tidak bakat mengeluh. Mereka selalu mencoba menyelesaikan masalah orang lain. Bahkan bagi orang lain nggak bisa, coba diselesaikan. Lalu penutupnya, peluang ada di tempat banyak orang mengeluh. Jadi kalau sedang banyak orang mengeluh, ini nggak bisa, ini sulit, ini nggak mungkin, malah di situ ada peluang. Saat dia komputer, orang berkata nggak mungkin, nggak bisa, untuk apa komputer, macam-macam ditetapkan. Justru dia lihat saat semua orang nggak mau, di situ ada kesempatan. Karena semua orang tidak mau. Waktu dia temukan, waktu dia bisa, maka itu akan booming. Nggak ada saingannya.
Ada di sini yang suka mengeluh? Gak ada yang ngaku, saudara. Puji Tuhan. Ya, jemaat keluarga Allah enggak suka mengeluh, kata. Puji Tuhan loh kamu ya. Keluarga Allah enggak suka mengeluh, saudara. Justru orang semua mengeluh, itu kesempatan. Di balik krisis ada kesempatan luar biasa. Jangan putus asa, jangan mengeluh, bangkit lagi, berjuang lagi. Saat ini Tuhan sedang berkata, bangkit, berjuang. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan berhasil. Amin, saudara. Bangkit sungguh-sungguh. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan trauma dengan apa yang pernah terjadi. Yang ketiga, karena tekanan, tantangan, bahkan perlawanan. Ada ya tekanan-tekanan, ada tantangan, ditantang, banyak tantangan yang harus dilalui. Bahkan perlawanan, aniaya, dan macam-macam, saudara. Seringkali ya, kalau kita punya visi, iblis itu akan berusaha menggagalkannya. Ada serangan-serangan, ada tantangan, ada banyak yang membuat kita kalau tidak hati-hati, saudara, kita sudah berhenti, enggak berjuang lagi, saudara. Kita bisa lihat tentang Yerusalem yang runtuh, saudara, hanya dibangun kembali. Ya, Esra 4 ayat 4. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda, dan mereka membuat mereka apa? Takut membangun. Saat yang mereka sedang bangun bait Allah, dilemahkan semangatnya, dibuat takut untuk membangun. Esra 4 ayat 2-3. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Semsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi. Dan dengan apa, saudara? Dengan apa? Kekerasan. Mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaannya. Jadi ceritanya, saudara, setelah sekian lama Yerusalem itu runtuh, saudara. Bait Allah runtuh, saudara. Tembok Yerusalem runtuh, saudara. Tuhan gerakkan, ya, anak-anak Tuhan gerakkan, saudara, untuk membangun lagi. Tapi waktu mereka sedang membangun kembali, saudara, ya, Esra dipakai Tuhan, ternyata ada tekanan, ada intimidasi, melemahkan semangat mereka, menakut-nakuti mereka, bahkan akhirnya ada kekerasan, bahkan singkat cerita mereka mulai difitnah. Ya, orang kirim surat pada kaisar, ini sedang membangun kerajaan, ini sedang bangun suatu, nanti akan berontak pada kaisar. Sampai akhirnya kaisar keluarkan surat, harus dihentikan itu, dan mereka dipaksa untuk berhenti pembangunannya, saudara. Lah, maka akan mengalami kesulitan dan mereka enggak membangun lagi, saudara. Ya, akhirnya Tuhan tolong. Tapi zaman Nehemia luar biasa. Kalau tadi zaman Esra, saudara, ya, perjuangannya banyak. Zaman Nehemia 4 ayat 16 sampai 17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak. Ada yang melakukan pekerjaan, ada yang memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah, jadi siap untuk tempur. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi, saudara, satu tangan membangun, satu tangan bawa senjata. Kalau diaplikasikan untuk kita, doa dan usaha. Ada usaha, ada doa, ada usaha, ada doa, saudara. Ya, terus, saudara, sehingga akhirnya jalan dan jalan. Kita sudah belajar minggu yang lalu, akhirnya hanya 52 hari selesai. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya keluarkan sedikit karena banyak yang tanya kemarin minggu yang lalu karena cerita tentang ini. Mereka itu 141 tahun, saudara, belum bisa terbangun. Tapi waktu Nehemia melangkah hanya 52 hari. Loh, gimana? Ini ceritanya seperti ini. Saudara lihat ya, supaya saudara jelas ya, kronologi pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem. Jadi yang dibangun itu dua, saudara.
Tahun 586 sebelum Masehi, ini zaman Raja Nebukadnezar, Babel, saudara. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, tembok diruntuhkan, saudara. Lalu tahun 538, ini zaman Zerubabel, Raja Kores Persia izinkan orang Yahudi pulang pembuangan. Tadi ditawan, sekarang pulang, saudara, pembuangan. Lalu 536 Zerubabel dan Imam Yosua bin Sodak mulai bangun bait Allah. Dasar bait Allah diletakkan, mulai bangun, saudara. Lalu ini masih zaman Zerubabel, pembangunan berhenti karena penetapan surat fitnah yang kita baca tadi, intibasi, sampai akhirnya Kaisar berhenti, nggak boleh dilanjutkan, jadi berhenti, saudara. Lalu tahun 520 Tuhan kirim nabinya, Nabi Hagai dan Zakaria, membangkitkan semangat pembangunan dimulai lagi. Masih ingat pelajaran perkataan profetik? Pembangunan itu didukung oleh nubuatan, didukung oleh perkataan profetik, oleh nubuatan. Nabi Hagai, Zakaria dikuatkan dengan janji Tuhan, dikuatkan dengan perkataan profetik, dikuatkan dengan nubuatan-nubuatan. Mereka bangkit lagi, berani lagi, membangun lagi, saudara. Dan akhirnya tahun 516 bait Allah selesai dibangun. Cukup lama pergumulannya. Sekarang ganti zamannya Nehemia. Nehemia tiba Yerusalem, mulai membangun tembok Yerusalem. Selesai dalam 52 hari. Mesti ada perlawanan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, sekalipun saudara ada tantangan, ada intimidasi, jangan berhenti, jangan menyerah. Belajar seperti zamannya Nehemia. Mereka tetap saja satu bekerja, satu doa dengan iman, terus melangkah, terus melangkah. Sekalipun ada tekanan, ada kesulitan, terus melangkah. Saudara akan lihat pertolongan Tuhan. Apalagi saudara dapat rema, mujizat akan terjadi. Hari ini saudara dengan rema Tuhan sedang datang. Bangkit, bangun lagi, jangan mundur, dorong lagi, kuatkan lagi, melangkah lagi. Saudara akan mengalami seperti Nehemia. Amin, saudara. Itu satu yang luar biasa. Nanti selesai khotbah firman ini, saudara, selalu kan ada video kesaksian. Ada video kesaksian, ya, selalu, saudara. Nanti juga sama. Saya sudah dengarkan video kesaksian, saya itu bersyukur. Karya Tuhan itu sangat nyata, sangat nyata, sangat nyata di gereja yang Tuhan percayakan ini, saudara. Jadi nanti saudara bisa dengarkan seorang ibu ternyata divonis kena kanker. Orang itu kalau sudah divonis kena kanker seperti sudah kena halilintar. Kalau enggak jaga hati sungguh-sungguh bisa terkapar. Hanya karena dengar berita saja sudah tidak berdaya. Hanya dengar berita saja bisa terkapar, enggak bisa apa-apa. Bukan karena penyakitnya saja, tapi beritanya itu bisa menghantam luar biasa. Dia mengalami juga, saudara, wah, badai luar biasa sampai seolah tidak bisa berbuat apa-apa lah. Nanti saudara dengarkan. Tapi hebatnya Tuhan, setelah dia sungguh-sungguh cari Tuhan, setelah dia berani berjalan bersama Tuhan, Tuhan ulurkan tangannya, Tuhan tolong dia sembuh total. Seperti Pak Andri yang menyampaikan firman, nanti juga menyampaikan firman, saudara, dia mengalami juga sama. Boleh kanker stadium 4, saudara, boleh datang, badannya besar, tekanan-tekanannya besar, intimidasi besar, dan bisa banyak ketakutan. Tapi ingat, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kasih karunia. Hidup kita bukan di tangan penyakit, hidup kita bukan di tangan masalah, hidup kita bukan di tangan badai, hidup kita di tangan Tuhan yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang melindungi kita, yang memakai kita untuk lakukan perbuatan besar dalam Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Iya, nanti saudara dengarkan sungguh-sungguh. Yang keempat, saudara, yang keempat, kehabisan kekuatan. Sudah berusaha bangkit, sudah terus berusaha macam-macam, lama-lama ya kekuatannya habis, lama-lama saudara keberaniannya habis. Jadi sudah capek, sudah habis. Saya tidak tahu di antara saudara, mungkin ada juga yang sudah, ya, karena ABCD macam, yang terakhir ya sudah memang habis, kekuatannya habis, ya keberaniannya sudah habis, bahkan mungkin uangnya sudah habis, dananya sudah habis,
pengharapannya sudah habis. Seolah-olah sudah tidak ada sesuatu lagi yang diharapkan, saudara. Sekali lagi dengar, itu bisa menjadi penghalang. Akhirnya rencana Tuhan tidak jadi. Itu bisa jadi penghalang. Janji Tuhan tidak terjadi. Itu bisa terjadi saudara yang berjuang, impian saudara tidak menjadi kenyataan. Jangan takut, jangan gentar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tepuk tangan yang meriah. Mazmur 20 ayat 3. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dengar ya, Mazmur berkata, ya kiranya dikirim oleh Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, jawaban doa dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Begitu anugerah Tuhan datang, begitu jawaban Tuhan datang, begitu Tuhan turun tangan, seperti membalik tangan saja, tiba-tiba berubah, tiba-tiba saudara jadi pemenang. Amin. Maka tetap saja jangan mau menyerah apapun keadaannya, supaya kita terus bisa dapat kekuatan. Caranya bagaimana, saudara? Supaya terus tidak kehabisan kekuatan. Caranya bagaimana, saudara? Menantikan Tuhan. Caranya bagaimana? Menantikan Tuhan. Saudara, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengar ya, tetapi baca, yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi Pak Agung yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Hendy yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Kuncinya menantikan Tuhan. Saudara mungkin menantikan pertolongan, menantikan jalan keluar. Saudara menantikan seorang menolong saudara. Saudara nantikan banyak, nggak pernah ada apa-apa. Rubahlah, nantikanlah Tuhan. Berani berserah pada Tuhan. Percaya, hanya nunggu saja Tuhan bertindak. Nunggu saja Tuhan berkarya. Nantikanlah Tuhan, saudara, dengan iman, dengan penyerahan total, dengan percaya, maka saudara akan dapat kekuatan baru daripada Tuhan, saudara. Maka mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara juga akan terbang dengan sayap Raja Wali. Itu kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berlari nggak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan gak pernah gagal apapun keadaannya. Saudara, sekali lagi, hari ini khususnya, hari ini Kairos, hari ini Tuhan sedang bicara. Saat Tuhan bicara adalah saat kesempatan luar biasa. Saudara menanggapi, saudara terima, saudara akan mengalami, saudara akan dapat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Amin. Apapun keadaannya, tetap pegang Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Saya masih ingat ya, waktu Pak Jo saya kirim ke Amerika pulang, saudara, saya gak suruh dia bantu di Solo, saya kirim dia ke Jogja, saudara. Ya, waktu di Jogja saya suruh dia mulai merintis. Jadi beberapa jemaat kita yang sekolah di Jogja buat komsel, berjuang, saudara. 1 tahun gak ada apa-apa, 2 tahun tidak ada apa-apa, saudara. Sampai 3 tahun pun seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya gak pernah lupa satu peristiwa. Satu kali waktu di Solo, ya, kita keluarga ajak makan di restoran. Waktu masuk di restoran, duduk, saudara, di meja, lalu dia sempat berkata, wah, tambah gizi, katanya. Saya kaget. Tambah gizi, apa kamu di Jogja kurang gizi, saudara? Saya tanya gitu. Saya ganti ditanya, lah papa, aku dikirim Jogja nggak disupport dana, apa bisa ke restoran seperti ini? Wah, uangnya dari mana? Saya tanya dia ganti tanya saya, saudara. Uangnya dari mana? Saya juga cukup kaget. Lalu gimana? Ya seadanya uang loh. Saya punyanya uang loh. Kadang-kadang ya makan di pinggir jalan itu saja. Sempat ngalami listriknya diputus, saudara. Ya beberapa ngalami banyak.
Dan dia sempat sudah mikir balik Solo saja. Mungkin salah aku ke Jogja. Solo maju enak-enak, di Jogja seperti itu. Ngapain? 3 tahun gak ada sama sekali, saudara. Waktu dia mau kembali, Tuhan berkata begini, ada waktunya diproses, ada waktunya diangkat oleh Tuhan, ada waktunya, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Dia bertahan, dia berani berserah pada Tuhan, dia berani percayakan. Dan setelah 3 tahun lebih mulai naik. Naik pun tetap saja ada masalah. Hidup itu ada masalah. Melayani jangan disangka nggak ada masalah. Masalahnya lebih banyak. Lo betul, banyak apa dikit Pak Agung? Banyak katanya, saudara. Tetap coba carikan ayatnya ya. Orang benar ya masalahnya banyak dicari itu. Tapi Tuhan tolong dari semuanya itu. Amin. Ada ayatnya. Kalau keluar saya dikasih tahu. Banyak. Terus saya pindah di Jakarta, masalahnya ada enggak? Banyak. Saya pindah Jakarta, masalahnya ada enggak? Banyak, saudara. Lalu dia berapa waktu bersaksi. Waktu dia melayani ulang tahun gereja di Jogja, gereja kita di Jogja, ulang tahun, sedang melayani khotbah, kebakaran, saudara. Gimana ya, saudara, sedang ibadah, sedang perayaan, dia sedang khotbah, kebakaran, saudara, sampai bubar. Orang wah sampai di mall itu semua juga orang suruh keluar semua, habis. Ini mimbarnya habis, semua rusak semua karena pemadam kebakaran, semua rusak semua. Saat seperti itu sekali lagi, jangan menyerah. Selesai kumpul di satu rumah, semua justru semua terbakar, semua menyala. Kita nggak boleh menyerah, kita bangun lagi. Besoknya langsung cari tempat, saudara. Dapat tempat, langsung direnovasi. Hanya dalam 3 bulan, Natal mereka bisa kembali ke tempat itu, merayakan Natal di tempat yang sama karena tidak menyerah. Betul. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Siapa yang mau ngalami kemalangan orang benar banyak? Tidak ada yang katakan. Tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Masih dikit. Siapa yang rindu kemalangan orang tidak benar? Ini orang benar, sorry. Sedikit. Tapi Tuhan tidak tolong semuanya. Siapa yang mau katakan? Pilih mana? Masalah banyak ditolong atau enggak ada masalah sedikit enggak ditolong? Halo? Ada orang ngomong, setelah aku ikut Tuhan masalahku mungkin paling banyak. Ada orang ngomong gitu, setelah aku melayani masalahku lebih banyak katanya. Lah pilih mana? Banyak ditolong atau sedikit gak ditolong? Bersyukurlah saudara yang kemalanganmu banyak tapi ditolong Tuhan, ya saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya saudara, itu sekali lagi tetap sampai tidak berdaya. Saya mau tutup satu yang kejadiannya sudah lama, tapi yang hampir nggak pernah diceritakan lagi. Terjadi tahun 2006, saudara. Saat itu gereja kita mulai merintis gereja sel, mulai buat konferensi gereja sel, saudara. Nah, kita selalu pakai pembicara, saudara. Dan satu hari, ini saudara lihat, dulu banyak sekali ya, saudara. Ya, tapi makin besar. Satu hari kita itu ngundang satu pembicara yang top di dunia. Saya tidak nyebut namanya saja supaya nanti gak enak. Dia termasuk salah satu topnya dunia, saudara. 1 tahun sebelumnya kita sudah ngundang, sudah di ACC, saudara. 1 tahun sebelumnya, saudara. Lalu kurang 1 bulan masih sana konfirmasi. Panitia sudah siap semua ya? Kita sudah jawab sudah siap, saudara. Sudah siap, dikatakan itu, saudara. Lalu saudara kita sudah sempat, kita tuh sebar undangan di luar negeri, di luar pulau, di luar kota, di mana-mana. Kurang 1 minggu, saudara, dikatakan nggak jadi datang. Betul, saudara. Ternyata dapat undangan di Jakarta, KKR lebih besar, mungkin di gedung besar. Jadi kita dibatalkan yang di Solo. Lalu kita tetap usaha lagi. Loh kok gitu gimana? Lalu kita kejar. Kurang 2-3 hari dikasih jawaban, tetap gak bisa.
Kita tidak bisa karena terlalu capek ke Solo lagi. Jadi Jakarta saja. Jadi dari sana Jakarta, sudah capek nggak mau ke Solo. Loh, pelayanan kok sudah ya kok karena capek nanti gitu. Kita berjuang tetap ditolak, nggak bisa. Saya itu seperti dihajar habis-habisan, seperti dibanting-banting. Kenapa? Kita sudah ngundang dunia loh, orang luar negeri, luar pulau, di mana-mana loh saudara. Tetap saja, pokok nggak bisa ya nggak bisa. Saya itu seperti sedang mengalami peperangan rohani, diserang di alam roh. Minta saya saja sampai goncang sekali. Kalau Pak Agung, Pak Harun ingat ya, saya sampai waktu pertemuan nangis saya sejadi-jadinya. Didoakan semua pelayan Tuhan, doakan saya. Tapi sekali lagi Tuhan itu nyatakan kemuliaannya. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Justru dari luar negeri dengar Bata, pembicaranya loh yang Bata, bukan konferennya ya. Pembicaraan Bata dari luar negeri, dari luar pulau, dari luar kota, justru menguatkan kita. Nggak apa-apa Bata, kami datang ke Solo bukan cari pendeta luar negeri. Kalau luar negeri yang hebat, kami bisa datang di sana. Kami datang ikut konferensi di Solo karena kami lihat Tuhan sedang bekerja di kota Solo. Tuhan sedang lakukan hal yang luar biasa. Kami butuh pengurapan yang di Solo yang sedang Tuhan lakukan. Kami tidak cari mereka, kami cari Tuhan yang berkarya di Solo. Menguatkan kita, menghibur kita. Bahkan yang datang lebih banyak, saudara. Tuhan melakukan hal yang luar biasa sekali. Lalu juga terus Tuhan teguhkan banyak. Sampai ada ya perusahaan roti cukup terkenal, harga yang mahal, tergerak, ngasih roti saudara. Setiap hari 4.000 roti itu saudara. Tuhan itu malah justru buka luar biasa sekali. Dan waktu diadakan konferensi, Roh Kudus bekerja luar biasa. Semua datang, semua diberkati, semua bersyukur. Oh, Tuhan berkarya luar biasa. Sudah dengar? Jangan takut dengan keadaan. Sampai engkau terkapar pun tidak takut. Justru kalau Tuhan mau ngangkat seseorang, perlu dibanting-banting supaya empuk. Artinya tidak kaku, artinya tidak keras, betul enggak? Supaya benjut semua. Benjut itu kan empuk, tahu saudara. Supaya tahan uji, supaya punya pengalaman, supaya tidak sombong. Tahu semua adalah dari Tuhan. Bangkit saudara, jangan gentar. Kita 0 ditambah Tuhan 1, semuanya nggak ada yang mustahil. Hari ini ada rema dari Tuhan, bangkit. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadilah seperti bola, kalau dibanting naik. Betul? Jangan seperti batu, dibanting pecah. Pilih bola atau batu? Bola apa batu? Dibanting naik. Dibanting lebih kuat, naiknya lebih tinggi. Amin. Anak-anak Tuhan, saudara bisa lihat cara Tuhan mengangkat seorang. Diproses, dibentuk untuk dipakai, dipermuliakan. Dan dengan kasih karunia, dengan anugerah, semua bagi berdiri. Tangan di hadapan Tuhan, pakai lagu ini menjadi penyataan dalam hatimu. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Sebelum aku terus coba
perjuangkan, karena aku tahu di dalam Tuhan ada rencana, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kasih karunia. Katakan pada Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan. Oh, ampuni kami kalau seringkali kami menyerah, atau seringkali kami hampir menyerah. Hari ini Tuhan, firman-Mu menerangi setiap kami, firman-Mu menguatkan setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan, kami akan pegang firman-Mu, kami akan panggil lagi, kami akan dorong lagi, kami akan berjuang lagi. Tidak akan menyerah Tuhan, tidak akan menyerah Tuhan. Engkau yang nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu, Engkau yang nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya ini rema, ini perkataan ilahi bagiku juga Tuhan. Aku terima, aku tidak akan menyerah, aku akan bangkit Tuhan, akan berkarya Tuhan. Enggak, aku akan melihat janji-Mu dinyatakan. Impian itu Tuhan, Kau nyalakan lagi seperti Kau nyalakan Abraham. Oh, lihat bintang di langit Tuhan, impian itu Tuhan bukakan lagi, supaya kami melihat, supaya setiap jemaat melihat, dan rohnya menyala kembali. Oh, imannya dikuatkan kembali, rohnya berkobar-kobar kembali. Bangkit saudara, bangun saudara, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan nyatakan sampai jadi. Tuhan akan membuat saudara berhasil. Apa yang kau perjuangkan jadi, sampai jadi. Dengarkan setiap doa-doa. Ampuni yang sempat salah, ampuni setiap dosa. Tuhan, Kau yang menuntun, Tuhan, Kau yang menyertai. Ampuni setiap kami. Dengan segala kasih karunia anugerah-Mu, hamba-Mu doakan Tuhan, Kau beri pengurapan yang datang kekuatan, Kau memberikan hikmat yang buka jalan keluar, Kau memberikan berkat yang membuat yang dikerjakan berhasil. Karena Tuhan beri kekuatan, karena Tuhan yang berikan hikmat, karena Tuhan berikan berkat dan menjadi kenyataan. Terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, terjadi firman-Mu, terjadi firman-Mu. Firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukannya. Oh, tapi akan mengerjakannya sampai berhasil, sampai terjadi. Saudara katakan dengan iman, oh, impian yang Tuhan berikan padaku terjadi, terjadi. Oh, impian, visi yang Tuhan berikan terjadi, berhasil. Selamatkan jiwa, berhasil dalam kesembuhan, berhasil dalam keluarga, berhasil di dalam studi pekerjaan, dalam keuangan, berhasil dalam pelayanan. Oralah pasak, aralah pasakan, hiralah pasak. Oralah, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Kau berkarya lebih, bahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan dalam karya-Mu, dalam mujizat-Mu. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua ditolong Tuhan, semua dibangkitkan Tuhan, semua sampai sukses, sampai berhasil, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.